Sabuk baru segera datang ke WWE. WWE dan AEW berusaha kontrak pegulat ini. Kenapa 2025 cocok untuk John Cena pensiun? Alasan Ethan Page pilih NXT daripada AEW, dan update cedera Kofi Kingston dan Tyler Bate. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Sabuk baru segera datang ke WWE. Di antara 3 brand utama WWE, 16 kejuaraan berbeda saat ini sedang aktif. Raw dan SmackDown masing-masing memiliki 4 kejuaraan. Untuk NXT, kini memiliki 6 kejuaraan. Dan gelar wanita tag team WWE, serta gelar Speed WWE, juga gelar yang masih berlaku. Namun, tampaknya jumlah tersebut akan bertambah dalam waktu dekat karena 2 gelar baru dilaporkan sedang dalam pengerjaan. Telah beredar rumor bahwa divisi wanita WWE akan menerima kejuaraan WWE Amerika Serikat dan Interkontinental dalam waktu dekat. Laporan ini mengatakan, seseorang mengirimi saya pesan teks dan berkata, dilaporkan bahwa WWE akan membuat gelar wanita Amerika Serikat dan Interkontinental. Pada dasarnya, saya diberitahu bahwa itulah yang sedang dibicarakan. Jadi begitulah, 2 kejuaraan lagi akan datang, 1 untuk setiap brand. Menurut kalian, siapa yang harus jadi pemegang pertama 2 gelar tersebut? Komen di bawah. WWE dan AEW berusaha kontrak pegulat ini. Juara dunia wanita CMLL Stephanie Fekir telah menjadi perbincangan dunia sejak penampilannya di Forbidden Door akhir bulan kemarin. Fekir mungkin telah kehilangan kejuaraan wanita NJPW Strong miliknya ke Mercedes Moné. Tetapi para penonton menyemangatinya di saat-saat terakhir pertandingan. Dan tidak dapat disangkal bahwa ia adalah salah satu pemenang terbesar dalam acara tersebut dalam hal pujian kritis. Sekarang, tampaknya WWE dan AEW juga terkesan. Ada laporan yang melaporkan bahwa AEW dan WWE berpotensi tertarik untuk mengontrak bintang cilik tersebut. Dan kedua perusahaan telah menawarkannya kontrak mereka. Fekir masih terikat kontrak dengan CMLL dan akan tetap terikat kontrak untuk beberapa waktu. Namun, ia juga mencatat bahwa ada presiden sebelumnya bagi CMLL untuk melepaskan bakat mereka agar bisa menandatangani kontrak bernilai besar di tempat lain. Selama mereka terus diberi informasi, seperti yang mereka lakukan dalam kasus Mascara Dorada, yang dikenal untuk sementara waktu sebagai Grand Metalik di WWE. Laporan itu juga mencatat bahwa karena visa dan dokumen, bahkan jika Fekir menandatangani kontrak dengan AEW atau WWE segera, akan butuh waktu sebelum ia benar-benar dapat melakukan debutnya di tanah Amerika. Ia tidak secara eksplisit mengonfirmasi laporan tersebut, tetapi minat dari 2 perusahaan besar itu masuk akal. Menurut kalian, Stephanie Fekir harus ke WWE atau ke AEW aja? Komen di bawah. Kenapa 2025 cocok untuk John Cena pensiun? Sabtu lalu di acara premium WWE Money in the Bank, John Cena secara mengejutkan mengumumkan bahwa ia akan resmi pensiun sebagai pegulat di tahun depan. Cena menjelaskan secara rinci tentang WrestleMania 41 sebagai WrestleMania terakhirnya, tetapi mengklarifikasi bahwa ia akan bergulat sepanjang tahun 2025. Juara dunia 16 kali itu juga mengisyaratkan akan tampil di Royal Rumble dan Elimination Chamber tahun depan, dengan menyatakan bahwa ia bermaksud untuk tampil terakhir kali di acara-acara tersebut juga. Berbicara di acara pasca pertunjukan Money in the Bank 2024, Cena menjelaskan mengapa tahun 2025 terasa seperti waktu yang tepat untuk mengakhiri karirnya. Ia juga menyebutkan bahwa ia bersyukur WWE dan dirinya sendiri memiliki pandangan yang sama tentang cara menangani masa pensiunnya. Saya menghubungi WWE dengan ide ini dan mereka memulai pembicaraan bahwa ini akan menjadi rentang waktu yang hebat jika kami benar-benar melakukannya. Astaga, ini bukan berkat saya, tetapi bisnis ini sedang berada di puncak popularitas dan kesadaran yang luar biasa. Ada beberapa hal yang sangat besar yang sedang berlangsung, terutama debut Netflix, yang sangat penting, dan saya bangga masih menjadi individu yang dapat mereka hubungi dan berkata, "Hey, ingat ide yang Anda bicarakan? Kami pikir sekaranglah saatnya." Jadi itu benar-benar menghangatkan hati saya. Cena melanjutkan penjelasannya bahwa dirinya dan WWE ingin agar pertandingan terakhir ini mempertemukan semua orang dan mempererat hubungan selama perjalanan menuju masa pensiunnya, sambil berusaha untuk menceritakan kisahnya dengan cara sebaik mungkin. Lebih jauh, Cena menegaskan bahwa masa pensiunnya di atas ring akan bersifat permanen, tetapi ia masih memiliki tujuan yang ingin dicapainya sebelum pensiun. Menurut kalian,
Apakah John Cena harus menangkan gelar dunia lagi sebelum pensiun? Komen di bawah. Alasan Ethan Page pilih NXT daripada AEW. Ethan Page telah menjadi juara NXT hanya dalam waktu sebulan setelah debutnya di WWE. Mantan juara dunia tag team TNA itu mengalahkan Trick Williams dalam pertandingan 4 orang tanpa meraih pin kepada sang juara. Kebangkitan cepat All Ego sejak bergabung dengan WWE terjadi setelah ia merasa lesu dan tidak berguna di AEW. Sudah waktunya untuk pergi. Saya bisa duduk di bagian catering selama 3 tahun ke depan dan karir saya akan berakhir. Atau saya mencoba dan melakukan sesuatu sebelum karir saya berakhir. Ethan juga mengakui bahwa bergabung dengan WWE merupakan impian seumur hidupnya karena idola masa kecilnya itu adalah superstar WWE. Pegulat favorit saya adalah The Macho Man, The Rock, Billy Gunn, dan Razor Ramon. Ethan Page mengatakan bahwa ia diizinkan meninggalkan AEW dan menerima panggilan telepon dari WWE saat transit, saat sedang berpergian ke acara independen. Yang berarti percakapan itu terjadi pada 17 Mei, hanya 11 hari sebelum debutnya di NXT. Saya seperti, ini tidak nyata. Dan mereka seperti, ya ini tawarannya. Dan saya seperti, ya, dan kemudian mereka menutup telepon. Saya seperti, tunggu sebentar. Ini tuh beneran terjadi. Ethan Page berhasil pin Javon Owens di acara premium NXT Heatwave kemarin, memanfaatkan kesempatan saat mantan juara NXT Trick Williams tidak dapat melanjutkan serangan lututnya terhadap pendatang baru muda itu. Itu adalah pertandingan keempat Ethan Page di NXT sejak debutnya di bulan Mei. Menurut kalian, apakah Ethan Page bisa menjadi juara dunia WWE di masa depan? Komen di bawah. Update cedera Kofi Kingston dan Tyler Bate. WWE mengumumkan bahwa Kofi Kingston mengalami cedera setelah diserang oleh Karrion Kross. Pada episode Raw minggu kemarin, Xavier Woods berhasil mengalahkan Karrion Kross. Setelah bel berbunyi, Kross menyerang Kingston dan dengan kejam menargetkan lengannya. Selama episode Raw hari ini, Michael Cole mengumumkan bahwa Kofi Kingston menderita cedera sendi AC di bahunya akibat serangan itu. Kross kemudian menanggapi berita tersebut dalam sebuah cuplikan saat ia mengirim pesan kepada Woods. Ia mengatakan bahwa New Day secara resmi telah mati dan bahwa grup tersebut dan para legenda secara keseluruhan tidak melakukan apapun selain menahan darah baru. Kross kemudian menyatakan bahwa The Final Testament akan memastikan bahwa pengawal lama akhirnya memberi jalan bagi generasi baru. Untuk Tyler Bate sekarang diungkapkan juga absen karena cedera. Pada episode Raw hari ini, Pidan menghadapi Bronson Reed. Sebagai komentator, Michael Cole mencatat bahwa rekan setimnya Pidan, Tyler Bate, mengalami cedera pada episode NXT minggu lalu, sehingga ia mungkin tidak dapat beraksi untuk sementara waktu. Tyler Bate dan Pidan mencetak kemenangan melawan Hank Walker dan Tank Ledger di NXT. Rincian tambahan tidak diberikan dan tidak ada kabar tentang berapa lama Tyler Bate akan absen. Hingga video ini dibuat, belum ada informasi juga mengenai berapa lama Kofi Kingston akan absen. Roland Extra akan memantau situasi dan memberikan informasi lebih lanjut segera setelah tersedia. Aku pengen tahu, komen pendapat kalian tentang karir Karrion Kross sekarang di WWE. Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 3.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.